Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Ali Arizki dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4 kelas C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemikiran tafsir kontemporer Muhammad Arqon sebagai tugas akhir mata kuliah pemikiran tafsir kontemporer. Oke, langsung saja teman-teman, kita masuk pada pembahasan pemikiran tafsir kontemporer Muhammad Arqon. Jadi perlu kita ketahui juga perhatian para tokoh umat muslim di seluruh dunia mengenai Al-Quran dan metodologi tafsirnya ini tidak akan pernah habis untuk dikupas dan dikaji, dan ini akan selalu mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan produk-produk tafsir dari suatu generasi kepada generasi berikutnya ini memiliki corak dan karakteristik yang berbeda seiring dengan kebutuhan serta kondisi sosial, budaya, dan peradaban manusia. Fenomena seperti ini merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh manusia, khususnya umat muslim, karena selalu mempunyai keinginan untuk mendialogkan antara Al-Quran sebagai teks yang terbatas dengan perkembangan problem sosial kemanusiaan yang dihadapi manusia sebagai konteks yang terus berkembang, sehingga hal ini banyak mengundang para mufasir untuk mengkaji Al-Quran. Hal itu juga merupakan salah satu implikasi pandangan teologis umat Islam bahwa Al-Quran itu yaitu solih likuli zaman wa makan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang upaya yang dilakukan oleh Muhammad Arqon untuk merekonstruksi dan mengembangkan metode penafsiran Al-Quran yang sesuai dengan tuntutan zaman, yaitu menggagas pentingnya tafsir Al-Quran melalui pendekatan antropologi. Diharapkan melalui pendekatan antropologi ini yang ia tawarkan akan menampilkan esensi-esensi ayat-ayat Al-Quran yang tampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberi jawabannya. Sebelum itu kita masuk dulu pada biografi beliau. Biografi Muhammad Arqon ini, ia lahir pada tanggal 1 Februari tahun 1928 di Kabilah Al-Jazair. Kabilah ini merupakan daerah pegunungan yang terletak di sebelah timur Al-Jazair. Ia berasal dari keluarga yang sederhana dan berasal dari strata masyarakat bawah, yakni pedagang rempah-rempah. Pada tahun 682, Al-Jazair ini ditaklukkan oleh bangsa Arab, yang lebih tepatnya pada masa kekhalifahan Yazid bin Muawiyah dinasti Umayyah. Pada saat penaklukan Al-Jazair ini, tidak sedikit dari penduduknya yang masuk atau memeluk agama Islam. Kehidupan Arqon yang mengenal berbagai tradisi dan kebudayaan merupakan faktor penting bagi perkembangan pemikirannya, sehingga pada masa kecil Muhammad Arqon ini ia sudah mampu menguasai 3 bahasa, yaitu yang pertama bahasa Kabilia, bahasa Prancis, dan bahasa Arab. Dari penguasaan 3 bahasa ini, Arqon menyadari bahwa bahasa bukan merupakan sarana teknis untuk mengungkapkan diri, karena setiap bahasa ini mempunyai karakteristik yang berbeda sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Untuk karir perjalanan pendidikan, Muhammad Arqon ini merampungkan pendidikan sekolah dasar di desanya, kemudian melanjutkan sekolah menengah atas juga di desanya, kemudian setelah lulus menengah atas pada tahun 1950 ini ia melanjutkan pendidikan tinggi, yaitu di Universitas Algiers, dan mengambil bahasa dan sastra Arab. Ia menyelesaikan karir pendidikan tinggi pada tahun 1954, kemudian pada tahun 1954 sampai 1962 Arqon melanjutkan studinya ke Paris atau ke Prancis, dan sejak itulah ia menetap di sana. Ia dikenal sebagai ilmuwan yang produktif. Ia juga banyak menulis buku dan artikel di sejumlah jurnal terkemuka seperti Arabica, Studia Islamik, dan karya-karya yang lainnya yang disusun secara bersama cendekiawan lain. Untuk metode yang dilakukan oleh Muhammad Arqon untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran ini, sebagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh mufasir kontemporer lainnya, yaitu untuk mengembalikan Al-Quran sebagai kitab petunjuk para mufasir, tidak lagi memahami Al-Quran sebagai wahyu yang mati, melainkan sebagai sesuatu yang hidup. Al-Quran dipahami sebagai kitab suci yang kemunculan ini tidak terlepas dari konteks kesejarahan umat Islam, di mana Al-Quran ini tentunya tidak diwahyukan
bukan dalam ruang yang hampa budaya, melainkan justru hadir dalam zaman dan ruang yang sangat syarat terhadap budaya. Dalam konsep ini, budaya ini digambarkan sebagai proses produksi dan pertukaran makna yang terus-menerus sehingga menjadi suatu kewajaran jika muncul berbagai pendekatan dalam memahami ayat-ayat atau makna-makna Al-Quran, dan diantaranya dengan menggunakan ilmu antropologi. Menurut Arkon ini, ketika seseorang membaca Al-Quran dan tujuan pokoknya sebenarnya yang ingin dicapai yakni untuk mengerti atau agar suatu pembacaan bisa sampai pada makna memahami arti teks secara maksimal. Cara pembacaan Arkon tersebut tidak dapat dilepaskan dari metode yang ditawarkannya, yaitu linguistik atau lebih tepatnya semiotik. Sebagaimana kita ketahui dari pendidikan riwayat Arkon ini, ia mengenyam pendidikan lama di Eropa, yaitu tepatnya di Universitas Sorbonne di Prancis. Nah, hal itulah yang kemudian mempengaruhi pemikiran Arkon, sebagaimana dalam pemikirannya nampak kuat adopsi teori semantik Ferdinand de Saussure atau antropologi Paul Ricoeur. Menurut Waryono ini, Abdul Ghafur dalam buku Al-Quran dan Tafsirnya dalam perspektif Arkon dalam studi Al-Quran kontemporer, setidaknya ada beberapa pendekatan yang Arkon masukkan dalam bangunan metode hermeneutiknya untuk memahami wahyu teks Al-Quran. Yang pertama yaitu historis antropologis, yang kedua linguistik atau semiotika. Dalam hal ini Arkon mengadopsi teori de Saussure tentang teori language, parole, dan dalam asumsi Arkon, Al-Quran ini hanya bisa diraih manusia hanya pada sisi lagu dari wahyu, adapun parole Tuhan manusia tidak mampu menanggapinya karena makna ungkapan hanya mutakalim sendiri yang memahami. Lanjut pada pengaplikasian ayat dengan mengacu pada hermeneutika yang telah Muhammad Arkon cetuskan, ia mencoba mengaplikasikannya dengan memilih surat Al-Fatihah untuk ditafsirkan. Turunan dari pendekatan hermeneutika Arkon ini menghasilkan sebuah pendekatan analisis linguistik antropologis dengan 3 tahapan dalam pembacaan surat Al-Fatihah. Pertama, tahapan analisis linguistik. Tahapan ini berupaya memperkenalkan tanda-tanda bahasa dalam teks. Karena Al-Quran memakai bahasa Arab, maka yang perlu diketahui adalah tanda bahasa Arab. Pada tahapan ini, Al-Quran menganalisis unsur-unsur linguistik seperti isim ma'rifah atau pronomina kata ganti atau isim domir, kemudian kata kerja fiil, isim. Kemudian hasil dari langkah pertamanya ini adalah temuan 4 leksis dan 7 predikat yang termuat dalam surat Al-Fatihah. Leksis pertama yaitu lapan bismillah, yang kedua itu alhamdu, yang ketiga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan yang terakhir adalah ihdinas siratal mustaqim. Kemudian mengenai predikat yang terdapat dalam surat Al-Fatihah yaitu Ar-Rahmanir Rahim, Rabbil Alamin, kemudian Maliki Yaumiddin, kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim, kemudian ghairil maghdubi 'alaihim, dan terakhir yaitu waladhdallin. Nah, setelah tahap pertama selesai, yaitu masuk pada tahap kedua, yaitu tentang hubungan analisis kritis. Setelah selesai dengan langkah pertama, tidak cukup rasanya bagi Muhammad Arkon. Kemudian ia menganggap ada dominasi pembaca dan apa yang dibaca, dan hal ini dijembatani oleh Arkon dengan cara kritis hubungan, yaitu melalui postulatisasi petanda akhir. Eksplorasi historis antropologis tersebut adalah mencapai petanda akhir dengan mengetahui asbabun nuzul yang bisa didapatkan dari tafsir khazanah klasik, yaitu ia mengambil tafsir Mafatih Al-Ghaib karya Fahru Razi. Kemudian masuk pada tahap ketiga yaitu tahap mistis atau simbolis. Untuk mengungkapkan berbagai simbol yang pernah hadir, kajian antropologi budaya Arab ini penting bagi Arkon dalam menganalisis mistis. Analisis simbol tersebut diharapkan wacana Al-Fatihah tidak hanya sebagai wacana fenomena saja, tetapi menjadi bahasa permomatif yang akhirnya suatu hasil telah Arkon pada surat Al-Fatihah dengan metode hermeneutiknya ini menuai inti sebagai berikut. Yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin ini menunjukkan kecenderungan pada keilmuan dasar seperti ontologis dan metodologis pengetahuan. Kemudian Maliki Yaumiddin perihal
skatologi. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bermakna peribadatan. Kemudian ihdinas siratal mustaqim berbicara masalah etika. Kemudian alladzina an'amta 'alaihim membicarakan ilmu-ilmu kenabian. Yang kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin mencakup masalah sejarah, spiritual kemanusiaan, tema-tema simbolis orang-orang yang berbuat kejahatan yang diuraikan dalam kisah-kisah terdahulu. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai pemikiran tafsir kontemporer Muhammad Al-Qon. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam penjelasan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.